siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Cornelia Putri Skierto, biasa dipanggil Cornel, sebagai tutor mekanika tanah siang ini bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Gisela Audria Gunawan, biasa dipanggil Sita. Kita langsung mulai aja tutor mekanika tanah siang ini. Saya share screen dulu. Oke, nomor 1. Diketahui profil tanah seperti pada gambar di atas. Masing-masing lapis memiliki ketebalan H1, H2, H3, dan H4 dalam meter. Muka air tanah sedalam HW meter dari permukaan tanah. Setiap lapisan tanah memiliki berat volume tanah dalam satuan kilonewton per meter kubik berbeda-beda. Hitunglah tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, dan D. Catatan nilai ketebalan dan berat volume tanah serta kedalaman titik A, B, C, dan D dari muka tanah dapat dilihat di tabel di lampiran. Sesuaikan dengan NPM. Di sini kami menggunakan NPM 2002-18182 dengan yang diketahui gamma satunya sebesar sekian sampai dengan gamma airnya. Oke, langsung saja kita mencari di titik A. Titik A itu berada 5 meter di bawah permukaan tanah. Kita tulis di elevasi 5. Kemudian tegangan totalnya itu elevasi dikalikan dengan gamma 1. Di sini memakai gamma 1 karena titik A ini masih berada di lapisan tanah pertama. Sehingga 5 dikali dengan 16,2 didapatkan hasil 81. Tekanan air porinya 0 karena berada di atas muka air tanah. Kemudian tegangan efektifnya itu tegangan total dikurangin dengan tekanan air pori. Maka didapat 81 juga tegangan efektifnya. Kemudian tanah dengan elevasi 11 meter di bawah permukaan tanah. Kita cari tegangan totalnya itu dengan elevasi dikalikan dengan gamma 1 karena masih di lapisan 1. Jadi didapat 178,2 dengan tekanan air pori masih 0 dan tegangan efektifnya tegangan total dikurangin dengan tekanan air pori. Didapat 178,2 juga. Kemudian titik B. Titik B ini berada 13 meter di bawah permukaan tanah. Jadi tegangan totalnya itu sama rumusnya seperti yang di atas. Tapi ini untuk elevasinya, dia elevasi titik B dikurangin dengan lapisan di atasnya. Lapisan di atasnya itu yang 11. Jadi tegangan total di elevasi 11 ditambah dengan 13 dikurangin 11 dikali dengan gamma 2. Maka didapat 212,6 untuk tegangan total. Kemudian tekanan air porinya masih 0 dan tegangan efektifnya didapat 212,6. Kemudian kita mencari di elevasi 15. Itu sama seperti yang di titik B. Tegangan total di elevasi 11 ditambah dengan 15 dikurangin 11 dikali dengan gamma 2. Didapatkan tegangan total 247 dengan tekanan air porinya masih 0, tegangan efektifnya 247. Kemudian untuk titik
C dengan elevasi 18 meter di bawah permukaan tanah. Tegangan totalnya itu menggunakan tegangan total di elevasi 15 ditambah dengan elevasi titik C dikurangin 15 dikali dengan gamma saturated 2. Kenapa gamma saturated? Karena dia sudah berada di bawah muka air tanah. Jadi didapat hasilnya 301,3. Nah, di sini karena dia sudah berada di muka air tanah, di bawah muka air tanah, maka tekanan porinya sudah bukan 0 lagi. Tapi tekanan air porinya itu 18 atau elevasi di titik C dikurangin dengan 15 dikali dengan gamma air. Sehingga tekanan air pori didapat 29,4. Tegangan efektif rumusnya tegangan total dikurangi dengan tekanan air pori. Maka tegangan efektifnya didapat 271,9. Untuk elevasi 19 meter sampai dengan 40 meter, caranya sama seperti yang di atas. Nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Grisela. Silahkan. Baik, saya ingin share screen dulu. Untuk soal nomor 2, diketahui bahwa ada uji analisis saringan dan batas Atterberg dilakukan dengan menggunakan sampel tanah yang diambil dari lokasi proyek pembangunan jalan raya. Hasil uji analisis saringan menunjukkan persentase berat tertahan pada saringan nomor 4 atau yang berukuran 4,25 mm sebesar A%, dan persentase berat lolos pada saringan nomor 200 atau yang berdiameter 0,075 mm sebesar B%. Data lainnya yang didapatkan dari uji analisis saringan adalah nilai D10 mm, D30 dalam milimeter, dan D60. Sedangkan pada pengujian batas Atterberg didapatkan batas cair dan batas plastis masing-masing sebesar WL dan WP. Dan kita disuruh menentukan klasifikasi tanah tersebut berdasarkan USGS. Dengan catatan bahwa nilai A, B, D10, D30, D60, WL, dan WP dapat dilihat dalam tabel di lempiran yang disesuaikan dengan NPM. Seperti nomor 1, NPM yang digunakan adalah 200218182, maka didapatkan di tabel dalam lampiran bahwa A sebesar 57%. A itu juga bisa disebut dengan R4 karena merupakan persentase berat tertahan pada saringan nomor 4. Kemudian B itu sebesar 8,2% atau bisa disebut dengan F200 karena menunjukkan persentase berat lolos pada saringan nomor 200. Kemudian juga diketahui D10 sebesar 0,15 mm, D30 0,6 mm, D60 sebesar 2,8 mm, WL sebesar 68%, dan WP 27%. Nah, untuk menentukan klasifikasi tanah ini, kita dapat menggunakan bagan yang ada di sini untuk mempermudah pengerjaannya. Jadi, langkah pertama, kita harus menentukan apakah F200 itu lebih besar sama dengan 50% atau F200 itu kurang dari 50%. Karena diketahui di soal tadi bahwa F200 sebesar 8,2%, maka F200 itu adalah kurang dari 50%. Kita dapatkan bahwa klasifikasi tanah ini menunjukkan G atau S, gravel atau sand. Kemudian untuk langkah kedua, berarti kita menentukan apakah R4 itu kurang dari setengah R200 atau R4 lebih besar sama dengan setengah R200. Karena kita sudah diketahui di soal R4 itu sebesar 57%, maka kita harus menentukan dulu R200-nya. R200 itu dapat dicari dengan cara 100% dikurangi F200. Di mana F200 ada 8,2%, maka didapatkan bahwa R200 itu sebesar 91,8%.
Dan setengah dari R200, yaitu 91,8 dibagi 2, dapatkan 45,9%. Maka R4 yang sebesar 57% ini itu berarti lebih besar dari setengah R200, yaitu 45,9. Maka kita dapat menentukan bahwa tanah ini termasuk pada tanah gravel. Terus untuk langkah ketiga, berarti kita menentukan apakah F200 itu kurang dari 5% atau di antara 5 dan 2% atau lebih dari 12%. Karena F200 itu sebesar 8,2%, maka dia di antara 5% dan 12%. Sehingga ada 4 kemungkinan klasifikasi tanah, yaitu ada GWGN, GPGN, GWGC, atau GPGC. Untuk langkah keempat, kita menentukan dulu simbol yang pertama itu GW atau GP. Caranya adalah dengan mencari CU dan CC, atau CU dan CG. CU itu didapat dari rumus D60 per D10. Sehingga D60 itu sebesar 2,8 dan D10 itu sebesar 0,15. Sehingga kalau dibagi hasilnya sebesar 18,67%. Kemudian untuk mencari CC itu rumusnya D30 kuadrat per D60 kali D10. Sehingga didapatkan D30 itu 0,6 kuadrat per 2,8 kali 0,15. Sehingga didapatkan hasilnya itu sebesar 0,86. Nah, seperti syarat yang ada di atas ini, itu jika CG itu di antara 1 dan 3 dan CU itu lebih besar dari 4, maka tanah kita termasuk GW. Selain itu, berarti tanah kita termasuk GP. Sedangkan kita dapatkan bahwa CC atau CG itu kurang dari 1. Sehingga tanah kita ini termasuk simbol pertamanya adalah GP. Nah, untuk menentukan simbol yang kedua, GM atau GC, itu berarti dengan menggunakan grafik plastisitas. Diketahui di soal bahwa WL itu sama dengan 68%. Sehingga indeks plastisitasnya atau IP-nya itu sebesar 68 dikurangi 27, yaitu 41%. Nah, kita plotkan di dalam grafik plastisitas jika liquid limitnya itu sebesar 68 dan indeks plastisitasnya sebesar 41, maka titiknya itu ada di bagian CH. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa klasifikasi tanah ini menurut USCS itu adalah GPGC. Seperti itu untuk nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, pengerukan tanah dilakukan pada sebuah proyek pekerjaan jalan raya. Diketahui volume total yang dikeruk sebesar VT dalam meter pangkat 3. Tanah keruk tersebut memiliki berat volume tanah sebesar gamma dalam kilonewton per meter kubik dan kadar air W dalam persen. Berdasarkan hasil uji laboratorium, tanah tersebut memiliki nilai berat spesifik sebesar GS. Hitunglah angka porositas, derajat kejenuhan, dan berat volume kering tanah keruk tersebut. Dengan catatan bahwa nilai berat volume air yang digunakan adalah sebesar 9,81 kN per meter kubik. Kemudian nilai volume tanah keruk, berat volume tanah keruk, kadar air tanah, dan berat spesifik tanah dapat dilihat dalam tabel di lampiran yang disesuaikan dengan NPM. Seperti yang di awal, NPM yang digunakan 200218182, sehingga didapatkan data volume total tanah keruk itu sebesar 105 meter kubik. Kemudian berat volume tanahnya itu sebesar 17,7. Kemudian W-nya atau kadar airnya itu 12,2%. Kemudian GS-nya itu sebesar 2,63. Dan yang harus kita cari itu adalah angka pori atau E, kemudian porositas atau N, derajat kejenuhan atau S, dan berat volume kering atau gamma K. Yang pertama kita mencari angka pori dengan rumus gamma sama dengan 1 plus W per 1 plus E kali GS kali gamma W.
Kita tahu bahwa gamanya itu adalah 17,7, kemudian 1 ditambah W, itu W-nya adalah 12,2%, sehingga 0,122. Per 1 ditambah E itu adalah angka Pori yang kita cari, kemudian dikalikan GS sebesar 2,63, dan kalikan gamma W, yaitu sebesar 9,81. Kemudian kita pindah ruas, 1 plus E dipindah ke sebelah kiri, dan 17,7 dipindah ke sebelah kanan, maka 1 plus E sama dengan 1,122 per 17,7 dikali 2,63 kali 9,81. Didapatkan 1 plus E sama dengan 1,64, dan E itu berarti 1,64 dikurangi 1 sebesar 0,64. Kemudian yang kedua adalah mencari porositas. Dengan rumus N sama dengan E per 1 ditambah E. E yang digunakan ini adalah E yang dicari pada nomor 1 tadi, yaitu sebesar 0,64 dibagi 1 ditambah 0,64. Sehingga didapatkan N itu sebesar 0,39. Kemudian untuk nomor 3, kita mencari derajat kejenuhan. Di sini kita menggunakan rumus S dikali E sama dengan G dikali W, di mana E, G, dan W di sini kita sudah diketahui. Jadi S dikali 0,64 sama dengan 2,63 dikali 0,122. S sama dengan 2,63 dikali 0,122 dibagi dengan 0,64 didapat 0,5. Kemudian untuk nomor 4, kita mencari berat volume kering. Rumusnya gamma K sama dengan G per 1 plus E dikali dengan gamma W. Gamma K sama dengan 2,63 per 1 plus 0,64 dikali 9,81, sehingga gamma K sama dengan 15,732 kN per meter kubik. Sekian tutor mekanika tanah dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.